Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Ustadz Tajri pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 2. Nah, sebelum pembelajaran pada kesempatan kali ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga proses pembelajaran kita pada kesempatan kali ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, pada pembelajaran yang kedua ini kita akan belajar pada bab 2, asyik bisa membaca Al-Quran. Nah, untuk lebih jelasnya kita next ya. Nah anak-anak, bagi kalian yang sudah memiliki buku paket PAI kelas 2, bisa dibuka buku paketnya halaman 17. Di halaman 17 ini kalian akan belajar tentang cara menyambung huruf hijaiyah ya. Nah, kita baca terlebih dahulu. Belajar huruf hijaiyah bersambung. Sebelum belajar melafal dan menghafalkan surat-surat pendek pilihan, mari belajar mengenal huruf hijaiyah bersambung. Perhatikan tabel di bawah ini. Yang pertama, huruf hijaiyah bersambung tanda fathah. Tanda fathah bagaimana? Ini ya, tanda fathah. Nah, misalnya contohnya labasa. Ini itu labasa kalimat Latin ya. Nah, kalau kalimat Latin itu menulisnya mulai dari kiri ke kanan. Ini Latin ya. Kemudian kalau huruf hijaiyah dimulai menulisnya dari kanan ke kiri. Maaf, tulisannya jelek ya. Yang penting bisa dibaca. Oke, kita lanjutkan. Contohnya labasa, huruf hijaiyahnya la. Ini masih bentuk tunggal ya. La, ba, sa. Nah, kalau bentuk sambungnya, huruf hijaiyah bersambungnya ini seperti ini ya, bisa diperhatikan. Labasa. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian yang kedua, huruf hijaiyah bersambung tanda domah. Misalnya rubu'u. Huruf hijaiyahnya, huruf hijaiyah tunggalnya ru, bu, u. Kemudian huruf hijaiyah bersambungnya rubu'u. Nah, kemudian poin ketiga, huruf hijaiyah bersambung tanda kasroh. Tadi tanda domah, tandanya seperti ini ya, tanda domah. Tanda domah seperti ini. Kemudian huruf hijaiyah bersambung tanda kasroh. Tanda kasroh seperti ini. Nah, contohnya sama ihi. Huruf hijaiyahnya sa, ma, i, hi. Kemudian
huruf hijaiyah bersambungnya sama iyi seperti ini. Kemudian yang nomor 4, huruf hijaiyah bersambung tanda baca sukun. Sukun itu seperti ini ya. Sukun. Di atas ya posisinya. Nah, kemudian contohnya mad ro 1. Huruf hijaiyahnya, huruf hijaiyah tunggalnya mad. Ma, karena disukun berarti mati ya dalnya. Nah, jadi tinggal D seperti ini. Kemudian ro 1. Nah, ini masih tunggal, bentuk tunggal. Kemudian bentuk huruf hijaiyah bersambungnya seperti ini, mad ro 1. Nah, bacanya mad ro 1. Nah, kalau dipenggal seperti ini. Oke, sampai sini paham? Oke, kalian belum paham silakan diulang-ulang videonya ya. Nah, kita hapus dulu. Kita lanjut ke selanjutnya, halaman selanjutnya. Nah, yang nomor 5, huruf hijaiyah bersambung tanda baca tasdid. Tasdid seperti ini, tasdid itu. Nah, ya ada gininya ya, tasdid. Misalnya contohnya mudarisu. Nah, huruf hijaiyah tunggalnya mu, kemudian da, double R karena tasdid berarti double ya hurufnya. Nah, ini contohnya mudarisu. Mudarisu. Nah, ini bentuk tunggalnya, kemudian yang ini bentuk sambungnya, mudarisu. Sampai sini paham ya? Kemudian yang kita nomor 6, huruf hijaiyah bersambung tanda baca tanwin. Tanwin itu seperti ini. Ini namanya fathah tanwin. Kemudian ini kasroh tanwin. Tanwin dan ini dhammah tanwin. Nah, seperti ini. Kemudian contohnya muwazzafun. Nah, ini huruf latinnya wazza. Oh, ini ada titiknya ya, do berarti ya. Ada titiknya, Z titik bawah, muwaddafun. Nah, itu ya cara membacanya, muwaddafun. Kalau bentuk bersambungnya seperti ini, muwaddafun. Nah ya. Kemudian yang nomor 7, huruf hijaiyah bersambung tanda baca panjang. Tanda baca panjang, misalnya contohnya saburatun. Tanda baca panjang ini, panjang disebut juga mat ya. Mat itu panjang. Nah, contohnya saburatun berasal dari kata saburatun. Ini masih bentuk tunggalnya. Kemudian bentuk bersambungnya seperti ini, saburatun. Bacanya agak panjang bagian ba, saburatun. Nah, ini wawunya baca panjang karena wawunya sukun bertemu dengan dhammah. Oke, sampai sini paham? Kemudian kita masuk ke bagian bawah, yaitu menulis huruf hijaiyah bersambung. Beberapa huruf hijaiyah akan berubah bentuk ketika ditulis bersambung. Mari belajar menulis huruf hijaiyah bersambung. Yang pertama, huruf hijaiyah yang mengalami perubahan bentuk. Nah, yang pertama ini banyak sekali ya dalam huruf hijaiyah yang mengalami perubahan bentuk, baik itu di awal, di tengah, maupun di akhir.
Contohnya bisa kalian lihat sendiri pada halaman 18 dan halaman 19. Nah, ini ada banyak sekali. Nah, kalian bisa lihat ya buku paketnya. Buku paket. Bentar, kita hapus dulu. Kemudian yang kedua, huruf hijaiyah yang tidak mengalami perubahan bentuk berupa tunggal dan akhir. Nah, ini ada beberapa ya, ini ada alif dan dal. Nah, kalian bisa baca sendiri buku paketnya halaman 19 dan halaman 20. Halaman 20 ini juga ada. Nah, ini halaman 20. Ada alif, dal, zal, ro, za, lam alif, dan hamzah. Ini hanya mengalami perubahan di awal dan di akhir ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian contoh menyambung huruf hijaiyah. Kita contohkan ya. Maliki. Ini Maliki, kita coba melihat ma, bentuk tunggal ma di awal. Ini di awal ya, awalan ya, awalan ma, kita cari ma. Mim, nah ini mim, ma, maliki, awalannya seperti ini ya. Maaf jika agak jelek ya nulisnya. Oke, ma awalannya seperti ini. Kemudian kita cari lagi lam, kita cari huruf lam. Nah, ini lam, bentuk tengahnya seperti ini ya, lam. Nah, sekarang kita praktekkan. Maliki, mali, kita kasih fathah ya, tanda fathah. Kemudian kita kasih kasroh pada lamnya. Kemudian kita cari ki ya, kaf. Nah, ketemu kafnya. Kaf bentuk akhirnya seperti ini ya. Kembali lagi ke bentuk semula ya. Nah, kita tulis maliki. Nah, kita kasih tanda kasroh. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita coba contoh yang kedua, kitabu. Nah, kita cari huruf kaf. Huruf kaf terlebih dahulu. Huruf kaf. Kita cari huruf kaf ya. Bentar, kita hapus. Kita cari huruf kaf. Nah, bentuk awalan huruf kaf itu seperti ini ya. Nah, perhatikan. Dan kita tulis huruf kaf. Jadi seperti ini ya. Ki berarti dikasih tanda kasroh di bawahnya. Kemudian kita cari lagi ta, kitabu, ta, huruf ta. Nah, ini huruf ta di tengah seperti ini ya. Nah, kita tulis kitabu. Nah, tadi seperti ini ya. Kita kasih tanda fathah. Kemudian kita cari huruf bu. Kita cari huruf bu, ba,
huruf ba di akhir. Nah, seperti ini huruf ba di akhir. Kita tulis seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya. Maaf jika tulisannya jelek, karena ini nulisnya di laptop. Kemudian kita hapus sampai sini, paham ya? Kalau kalian belum paham silahkan diulang-ulang video mulai dari awal tadi ya, pembelajaran. Kemudian kita next. Nah, sekarang kita sampai ke surat An-Nas. Surat An-Nas itu artinya apa? Manusia. Kemudian surat An-Nas terdiri dari 6 ayat. Kemudian surat An-Nas termasuk surat Makkiyah. Mengapa dinamakan surat Makkiyah? Sebab diturunkan di kota Mekah. Ya, sampai sini paham? Kalian hafalkan ya surat An-Nas. Kemudian kita lanjutkan, terus bagaimana bunyinya surat An-Nas? Mari kita lafalkan bersama-sama. Ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Nah, seperti itu ya. Di surat An-Nas ada berapa ayat? Ada 6 ayat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ayat ya. Nah, kemudian artinya. Arti dari An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. An-Nas ayat pertama artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Kemudian ayat yang kedua artinya, arti dari malikin nas, artinya raja manusia. Kemudian ayat yang ketiga ilahin nas, artinya sembahan manusia. Kemudian ayat keempat min syarril waswasil khannas, artinya dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Kemudian ayat kelima alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, artinya yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Kemudian ayat terakhir, ayat ke-6 minal jinnati wan nas, artinya dari golongan jin dan manusia. Nah, sampai sini paham ya? Oke, minimal kalian hafal surat An-Nas ya. Syukur-syukur kalian juga hafal artinya. Oke.
Sekarang kita lanjutkan berikutnya. Nah, mengenal kandungan surat An-Nas. Salah satu bentuk penghayatan dan pengamalan nilai-nilai surat An-Nas dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menunjukkan sikap berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Kemudian kita menyembah, beribadah, dan mohon pertolongan serta perlindungan hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, mengapa kita mohon pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa terhadap semua kejahatan makhluknya, terhadap kejahatan di waktu malam, kejahatan para wanita-wanita tukang tenun dan sihir, dan dari kejahatan manusia yang dengki. Nah, sampai sini kalau kalian belum paham ya, silakan kalian ulang-ulang video dari Ustadz ini ya. Nah, kemudian tugasnya kalian ada pada halaman 21 yang bawah sini, yang bawah ya, yang bawah, yang ABC, dan halaman 22 dan halaman 23. Ini kalian kerjakan di buku paket. Kemudian kalian kirim lewat Microsoft Teams. Nah, nanti tugasnya akan Ustadz buat di Microsoft Teams. Sampai sini dan dari Ustadz ya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.